Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran tutorial dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Tema hari ini adalah persatuan dalam perbedaan. Dengan materi pembelajaran proklamasi. Apakah yang kalian ketahui tentang proklamasi? Ini adalah gambar tugu proklamasi atau tugu petir. Tugu yang dibangun untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugu ini berlokasi di Jalan Proklamasi, dahulu disebut Jalan Pegangsaan Timur. Pada PJJ tentang proklamasi, kalian akan mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, agresi militer Belanda, pengakuan kedaulatan, serta mengisi kemerdekaan. Bagian 1 kalian hanya mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan yang akan kalian pelajari adalah 1. BPUPKI, 2. Panitia 9, 3. PPKI, 4. Peristiwa Rengas Dengklok, 5. Penyusunan naskah proklamasi, dan 6. Detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kita pelajari satu persatu. 1. BPUPKI, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, disebut juga Dokuritsu Jumbicho Sakai. Tujuan dibentuknya adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, Wakil Ketua Raden Panji Suroso, jumlah anggotanya 63 orang. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang ke-1 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuannya untuk menyusun dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh pengusul dasar negara yaitu 1. Muhammad Yamin, 2. Supomo, 3. Soekarno. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usulan A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, E. Kesejahteraan rakyat. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 menyampaikan usulan A. Persatuan, B. Kekeluargaan, C. Keseimbangan lahir dan batin, D. Musyawarah, E. Keadilan rakyat. Sedangkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan usulan A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila.
Panca artinya 5, sila artinya azas. Sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang kedua, tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Hasil sidang kedua menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. 2. Panitia 9. Jumlah anggotanya adalah 9 orang. 1. Soekarno. 2. Muhammad Hatta. 3. Muhammad Yamin. 4. Ahmad Soebarjo. 5. Abdul Wahid Hasyim. 6. Abdul Kahar Muzakir. 7. Abi Kusno Cokro Suyoso. 8. Agus Salim. Dan 9. A.A. Maramis. Ketua Panitia 9 adalah Soekarno. Tugas Panitia 9 merumuskan usulan yang disampaikan dalam sidang BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta: A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah gambar Piagam Jakarta. Atas usulan Muhammad Hatta, kalimat pertama Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang rakyatnya terdiri atas berbagai agama. Mereka menganggap bahwa persatuan dan kesatuan bangsa jauh lebih penting dibandingkan kepentingan suatu golongan. Setelah disepakati oleh seluruh anggota, Piagam Jakarta dijadikan pembukaan UUD 1945 Negara Indonesia Merdeka. Sekarang kalian pelajari tentang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, disebut juga Dokurisu Jumbi Inkai. Tugas PPKI menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Ketua PPKI adalah Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta. Jumlah anggotanya 21 orang. Tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Jepang menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui PPKI. Sekarang perhatikan hasil sidang PPKI. Hasil sidang ke-1 18 Agustus 1945. Mengesahkan UUD 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu sebuah komite nasional. Hasil sidang kedua 19 Agustus 1945. Menetapkan 12 kementerian, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Hasil sidang ketiga 20 Agustus 1945, membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat kembali ke Indonesia. Di saat yang sama, Sultan Syahrir mendengar berita tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu. Kemudian menemui Soekarno dan mendesak agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno menolak usulan tersebut karena menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui sidang PPKI. Kemudian Sultan Syahrir dan golongan muda lainnya mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Hasil rapat tersebut menyatakan bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Kemudian mereka menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Penyusunan naskah proklamasi. Setelah berdiskusi dengan golongan muda di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera melaksanakan proklamasi. Wikana dan Yusuf Kunto dari golongan muda membawa kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Soekarno kemudian memimpin rapat PPKI di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Rapat tersebut bertujuan untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Soebarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta.
Naskah tersebut kemudian ditulis tangan oleh Soekarno di secari kertas. Selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Muhammad Hatta mengusulkan agar seluruh anggota PPKI yang hadir menandatangani naskah tersebut. Namun Soekarni mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta saja yang menandatangani sebagai wakil bangsa Indonesia. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya proklamasi hendak dilakukan di lapangan Ikada. Namun untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah pembacaan proklamasi diadakan upacara pengibaran bendera merah putih oleh Latif Indraningrat dan S. Suhud. Pengibaran bendera tersebut diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Berita proklamasi tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu singkat. Rakyat di berbagai daerah menyambut dengan gembira. Penyebar luasan berita proklamasi dilakukan melalui pamflet, siaran oleh kantor berita Domei, surat kabar Cahya dari Bandung, dan Suara Asia dari Surabaya. Utusan ke berbagai daerah yaitu Teguh Muhammad Hasan ke Sumatera, Sam Ratulangi ke Sulawesi, Ketut Puja ke Nusa Tenggara, A.A. Hamidan ke Kalimantan. Sekarang kalian pelajari makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna penting proklamasi kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak berdirinya negara Indonesia merdeka yang lepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia dapat menentukan sendiri nasib dan kehidupannya tanpa campur tangan bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicapai berkat jasa para tokoh bangsa. Mereka rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Tokoh penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno menunjukkan sikap kepemimpinan selama menjadi pemimpin berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia pun mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyusun dasar negara Indonesia merdeka dan naskah proklamasi. Muhammad Hatta menunjukkan sikap yang cerdas melalui ide dan gagasan dalam proses penyusunan naskah proklamasi. Ia juga memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama di Indonesia dalam penyusunan pembukaan UUD 1945. Supomo merupakan ahli tata negara dan hukum. Gagasannya tentang dasar negara disampaikan dalam perumusan dasar negara pada sidang BPUPKI dan PPKI. Muhammad Yamin memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas. Ia menuangkan banyak gagasan dalam merumuskan dasar negara pada sidang BPUPKI dan PPKI. Sultan Syahrir menunjukkan sikap berani sebagai pemuda yang peduli terhadap nasib bangsa Indonesia. Ia mengajak para pemuda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tadi kalian mempelajari makna proklamasi bagian pertama. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian sudah mencatat? Sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.